Pasca ditemukan laporan kasus baru PMK pada ternak pada tanggal 10 Januari 2023, setelah sebelumnya tidak ada laporan kasus PMK atau Zero Report Case selama bulan Desember 2022, Satgas PMK Kabupaten Ponorogo bergerak cepat dengan melakukan tindakan penanganan agar kasus tidak semakin meluas. Pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, bertempat di ruang Bantarangin, Gedung Krida Praja Ponorogo, Satgas PMK Kabupaten Ponorogo menggelar rapat koordinasi lintas sektor, menyusul rapat teknis terbatas yang diselenggarakan sebelumnya pada Selasa, 24 Januari 2023 di Aula Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Pada rakor lintas sektor kali ini turut hadir memberikan sambutan dan arahan Wakil Bupati Ponorogo, Listiarita. Dalam arahannya, Listiarita menyampaikan himbauan agar seluruh camat selaku Satgas PMK Kecamatan berperan aktif menyosialisasi dan mengedukasi petani untuk melaporkan kasus kepada Satgas PMK Desa apabila ditemukan tanda-tanda PMK pada ternaknya, agar data segera bisa diinput di aplikasi Isinas. Data yang akurat menjadi penting untuk menentukan level penanganan sesuai skala kasus yang ada. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo selaku Ketua Satgas PMK Ponorogo Agus Pramono memaparkan beberapa upaya penanganan kasus PMK gelombang 2 yang sudah dan terus dilakukan oleh Satgas PMK, antara lain pengobatan simptomatik pada ternak sakit, desinfeksi kandang dan pasar hewan, penerapan biosecurity atau screening ternak di pasar hewan, pembatasan lalu lintas ternak antar wilayah, dan surveillance kasus day per day. Upaya lain yang terus diupayakan oleh Satgas PMK ialah vaksinasi PMK, penandaan atau ear-tag dan pendataan ternak, serta sosialisasi dan edukasi kepada peternak untuk mewaspadai dan mengenali tanda-tanda PMK pada ternak, sehingga apabila dijumpai pada ternak-ternak mereka, dapat segera melaporkan kasusnya ke Satgas PMK Desa atau Puskeswan wilayah masing-masing. Agus Pramono juga menyampaikan bahwa upaya rehabilitasi produksi dan reproduksi pada ternak terdampak dan upaya jaring pengaman sosial ekonomi bagi peternak terdampak terus diupayakan oleh Satgas PMK melalui SKPD terkait sesuai tupoksi masing-masing. Misalnya upaya rehabilitasi produksi melalui bantuan pakan konsentrat dan rehabilitasi reproduksi melalui inseminasi buatan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Masun, menyampaikan paparan capaian dan urgensi vaksinasi untuk mencegah terulangnya kasus PMK. Capaian vaksinasi PMK hingga 15 Februari 2023 tercatat sebesar 44,23% pada sapi, 13,51% pada domba, 11,61% pada kambing, dan 8,16% pada kerbau. Adapun target capaian vaksinasi PMK minimal 80% dari total populasi hewan berkuku belah rentan PMK agar tercapai herd immunity. Untuk itu, Masun menghimbau agar petani tidak menolak vaksinasi PMK dan diharapkan sukarela mendaftarkan ternaknya ke perangkat desa selaku Satgas PMK Desa untuk mendapatkan layanan vaksinasi PMK. Lebih lanjut, Masun menyampaikan berdasarkan hasil pantauan dan pemeriksaan di lapangan terhadap ternak-ternak yang dilaporkan terjangkit PMK gelombang 2, umumnya ternak-ternak tersebut baru didatangkan dari luar wilayah akibat aktivitas perdagangan, atau ternak-ternak yang belum memiliki riwayat vaksin di wilayah-wilayah yang tingkat penolakan vaksin sangat tinggi. Hadir dalam rakor lintas sektor Satgas PMK tersebut antara lain perwakilan Satgas PMK dari unsur Kodim 0802 Ponorogo, Polres Ponorogo, BPBD Ponorogo, Dinas Perdakum Ponorogo, Satpol PP Ponorogo, PDHI Ponorogo, para Vetindo Ponorogo, dan seluruh unsur kecamatan selaku Satgas PMK Kecamatan. Demikian tim Media Center Suluh Tani melaporkan.